Jadikan kami ya Tuhan bejana-Mu yang siap untuk dibentuk. Seperti tanah liat, kami siap dibentuk oleh Engkau menjadi seturut apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh berfirman kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan yang menolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Tuhan yang menopang dia. Dan Tuhan juga yang memampukan hamba-Mu dan juga setiap kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan daripada eksposisi kita. Hari ini kita akan masuk di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, The Servanthood of Ownership. Kita akan membaca satu bagian di dalam Markus pasal 12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya kita bergantian membaca sampai ayatnya yang ke-12. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang ini mereka bunuh dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan firman ini, tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang juga boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu novel yang sudah cukup lama sekali yang ditulis oleh seorang novelis yang sangat terkenal dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Seorang penulis novel ini dia memberikan satu judul daripada tulisan novelnya dengan satu judul tema. Boleh layar di sini dibuka? How much land does a man need? Seberapa luas tanah yang dibutuhkan oleh seorang manusia? Nah, di dalam novel ini dikisahkan ada seorang yang bernama Pahom, ya, seorang yang bernama Pahom. Dia adalah seorang petani yang memiliki keluarga, yang memiliki anak, dan dia tinggal di desa dan dia mempunyai tanah, dia punya ternak. Nah, satu ketika di dalam novel ini diawali dengan kedatangan daripada adik iparnya si Pahom ini. Dia menceritakan kedatangan adik iparnya ini dari kota. Dia menceritakan bagaimana kehidupan di kota yang begitu luar biasa, yang begitu banyak hal yang menikmati dan bahkan menjadi satu kesenangan. Tetapi Pahom dia merasa adalah orang yang cukup tinggal di desa itu merupakan satu kesenangan. Nah, setelah beberapa waktu kemudian dia
memiliki ternak, dia merasa memang kehidupan di desa ini ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya. Yaitu dia ingin memiliki tanah yang lebih supaya ternak-ternaknya itu bisa makan di tempat yang baik, di rumput yang baik, dan tidak makan di rumput tetangga. Maka dia mulai mengumpulkan hartanya, uangnya, bekerja dengan lebih keras, dan dia membeli sebidang tanah untuk keluarganya, untuk ternaknya. Namun kehidupan setelah dia mempunyai tanah, maka kemudian dia ingin memiliki tanah lagi. Maka dia membujuk beberapa tetangga-tetangganya untuk menjual tanah yang mereka miliki dengan harga yang murah. Karena sedemikian rupa dia berusaha untuk membujuk tetangga-tetangganya ini, dan dia berhasil memiliki sebidang tanah demi sebidang tanah. Dan tanahnya itu makin lama makin luas. Dan ketika dia mempunyai tanah yang begitu luas itu, maka dia dikunjungi oleh orang-orang Baskir. Nah, orang-orang Baskir ini memiliki tanah yang sangat luas sekali, dan dia ingin menjual itu kepada Pahom. Nah, ketika itu tawaran terjadi, deal dengan syarat-syarat tertentu. Nah, syaratnya apa? Nah, orang-orang Baskir ini menawarkan dengan harga yang cukup murah kepada Pahom, dan Pahom sangat tertarik sekali. Nah, apa yang menjadi deal di antara mereka? Dia mengatakan orang Baskir ini, kamu boleh memiliki tanah saya yang sangat luas ini. Kamu boleh patok tanah ini ketika kamu akan menginjaknya. Sampai dari kita mulai berdiri di tempat ini, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kamu boleh mengelilingi tanah milik saya ini, dan syarat terakhir, kamu harus kembali ke titik awal ini. Wah, Pahom mendengar tawaran seperti ini adalah suatu tawaran yang sangat menarik sekali. Maka dia memulai dengan satu semangat yang tinggi. Dia dengan harga yang murah, dia mulai berjalan. Kalau kita ditawari, kita mengelilingi tanah yang luas, setiap injakan kaki tanah itu menjadi milik kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kita akan membawa patok-patok itu sebanyak mungkin ya. Nah, Pahom pun melakukan hal itu. Dia jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap tempat yang akan dia injak itu akan menjadi miliknya dia. Ini adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Dengan harga yang murah, dia menginjak tanah dari pagi terus sampai siang. Tanah yang sudah dia jalani itu begitu luas. Lalu ketika dia ingat, dia harus kembali ke titik awal itu. Dia segera buru-buru sebelum matahari itu terbenam. Maka dia harus segera kembali. Namun dalam perjalanan pulang, dia melihat satu sungai yang sangat indah. Nah, ini sungai juga sangat baik sekali tanahnya. Maka dia pergi ke situ, dia mematok sungai itu. Dia lalu ingin kembali, saya harus kembali. Lalu setelah dia ingin kembali, dia melihat ada satu pepohonan yang begitu rindang, yang begitu indah. Lalu dia penasaran, kalau saya nggak memiliki tanah yang ada di sana, ini adalah sesuatu yang sangat merugikan. Maka dia pergi ke sana, lalu dia mematok tanah di sana. Lalu waktu terus berjalan dan makin lama matahari itu semakin mulai tenggelam. Maka dia mulai segera harus pulang. Karena kalau dia tidak sampai di dalam matahari itu terbenam, dia tidak sampai di titik awal di mana sesuai dengan kesepakatan mereka, maka tanah itu tidak akan menjadi miliknya Pahom. Maka dia terus berlari sekencang-kencangnya untuk mencapai titik awal di mana mereka mulai. Lalu pada waktu sebelum matahari terbenam, Pahom berhasil mencapai titik awal di mana dia memulai menginjakkan kakinya pada waktu matahari terbit. Tetapi tidak lama kemudian, apa yang terjadi dengan Pahom? Karena dia lari terlalu kencang, akhirnya membuat dia jantungnya sakit dan dia akhirnya meninggal dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kisah ini memberikan satu cerita yang sangat menarik sekali. Satu kisah klasik tentang kebutuhan hidup manusia, bagaimana mereka melawan yang namanya sebuah ketamakan. Manusia berusaha untuk mengejar yang namanya sebuah kepuasan yang tidak pernah cukup. Manusia terus mengejar, dan ternyata di dalam novel yang ditulis oleh Leo Tolstoy ini, manusia ternyata hanya membutuhkan sebidang tanah yang tidak lebih daripada 1 kali 2 meter.
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, apakah yang kita kejar di dalam hidup kita? Khususnya bagi kita sebagai orang Kristen. Apakah hidup kita adalah hidup yang sudah merasa puas? Kapankah kita bisa mengatakan cukup itu adalah cukup? Apakah kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang ingin mencapai sesuatu yang lebih dan lebih lagi? Itu adalah sesuatu yang baik. Kita adalah manusia yang memang diciptakan oleh Tuhan, diberikan hikmat bijaksana untuk memanage hidup kita, mengatur hidup kita dengan baik, untuk mencapai cita-cita kita, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi biasanya kita merasa setelah kita mencapai sesuatu, setelah mendapatkan A, belum puas lagi kita ingin mendapatkan B, terus sampai kita mati pun kita merasa belum puas. Nah, kalau ada orang Singapura bilang gitu ya, ada sifat orang Singapura itu ada tiga hal gitu ya. Yang pertama tuh kiasu ya, takut kalah. Yang kedua apa? Kiasi, takut mati gitu. Dan sifat yang ketiga, kiabo, takut istri. Gitu. Kita yang mana gitu? Kita kiasi, atau kiabo. Nah, ini yang manusia terus kejar gitu ya. Kita takut kalah sama orang lain. Kita takut, pada akhirnya kita takut mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan-jangan kita sebagai orang Kristen pun kita lupa bahwa kita ini adalah hamba yang sebenarnya hanya dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan menitipkan sesuatu kepada kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Supaya kita boleh mengembalikan semuanya itu kepada Sang Pemilik hidup kita. Nah, di dalam konteks Markus pasal yang ke-12 yang tadi kita baca, sebenarnya ini merupakan satu ringkasan sejarah yang seolah-olah Tuhan Yesus itu sedang mengkritik para pemimpin-pemimpin agama itu. Bahwa apa yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam perumpamaan, di dalam Markus pasal 12 itu, ini merupakan satu pengulangan seperti yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-5. Dan pada waktu Tuhan Yesus mau menceritakan tentang perumpamaan ini, mereka sudah mengerti apa maksud daripada Tuhan Yesus. Bahwa pemilik kebun anggur itu yang disebut, itu adalah menunjukkan tentang Allah itu sendiri. Dan kebun anggur itu adalah umat Allah. Dan penggarap-penggarap atau penyewa-penyewa kebun anggur itu adalah pemimpin-pemimpin agama Israel atau orang-orang pemimpin-pemimpin Yahudi. Dan orang-orang yang diutus oleh sang pemilik itu, utusan-utusan itu adalah nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Dan anak daripada pemilik kebun anggur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah ini kita melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik. Allah yang begitu luar biasa. Kita dapat membaca di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Yesus memulai berbicara kepada mereka di dalam perumpamaan. Adalah seorang yang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Jadi ini adalah satu tempat yang sudah disiapkan oleh Sang Tuhan dengan begitu baik. Sang Tuhan ini sebelum menyewakan ladangnya kepada orang lain, dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Dia mulai membuka kebun anggur itu, dia membuatkan pagar, mendirikan menara jaga, lalu menggali lubang untuk pemerasan daripada hasil nanti kebun anggur itu jadi. Jadi segala sesuatu itu sudah dipersiapkan oleh Tuhan yang begitu luar biasa baik. Maka di dalam bagian ini, apa yang dapat kita pelajari? Yaitu di dalam bagian yang pertama adalah kita menyadari bahwa Tuhan kita itu adalah Sang Pemilik dan kita itu adalah penata layannya. Kita adalah pelayannya Tuhan. Tuhan yang mempercayakan itu kepada kita. Nah, kata penata layan itu terdiri dari dua kata, yaitu tata dan layan. Nah, secara umum dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk mengelola semua urusan yang dimiliki oleh tuannya. Maka arti secara sempit, khususnya kepada kita sebagai orang percaya, maka kata penata layan itu adalah kita sebagai orang percaya. Kita dipercayakan untuk melayani, menata apa yang menjadi miliknya Tuhan. Sebagai pelayan yang menata, yang dipercayakan oleh Tuhan, maka seorang penata layan itu tidak akan menuntut sang tuannya. Dia tidak akan mengeluh kepada sang tuannya. Dia tidak akan menuntut atau bahkan tersinggung, komplain kepada sang tuannya. Bahkan dia
sebagai seorang penata layan, dia hanya tunduk taat sepenuhnya kepada kehendak Sang Tuhan itu, yaitu Tuhan kita sendiri. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan setia, dengan jujur dan bertanggung jawab penuh untuk menyenangkan Tuhan kita. Maka tanggung jawab ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ketika kita dipercayakan sebagai seorang penata layan. Kita bisa mengambil contoh misalnya Eliezer. Dia adalah hamba daripada Abraham yang sudah lama mengikuti Abraham, sang tuannya. Dipercayakan satu tugas tanggung jawab yang besar kepada dia. Eliezer menjalankan tugasnya. Apa yang diperintahkan oleh Abraham, sang tuannya itu, untuk mencari calon istri daripada Ishak. Dia mengikuti apa yang menjadi arahan daripada Abraham. Dia melakukannya itu dengan tekun. Kemudian kita juga bisa melihat contoh daripada kehidupan Yusuf, di mana dia mengelola harta tuannya Potifar dengan setia, dengan jujur, dengan bertanggung jawab. Itu adalah satu hal yang membuat kita boleh belajar bahwa Tuhan itu adalah pemilik, kita itu adalah sang penata layan. Maka kita dapat menggambarkan di dalam kehidupan kita, atau saya mengambil sebuah contoh. Misalnya kita boleh belajar seperti seorang tukang valet parking service gitu ya. Kita mungkin pernah memberikan jasa kepada tukang valet gitu ya, di mal-mal atau di hotel gitu ya. Nah, ketika kita memberikan kunci kepada tukang parkir valet itu, maka dia akan membawa mobil itu. Nah, kita memposisikan diri kita sebagai tukang valet parking ini. Kita membawa mobil yang begitu bagus, tetapi kita menyadari ini bukan mobil kita. Ini kita hanya dititipkan oleh sang pemilik. Dia yang mempercayakan kepada kita untuk memarkirkan mobil kita dengan baik. Maka ketika kita membawa mobil itu, maka kita bukan berarti kita langsung mengatakan, ini adalah mobil saya, ini adalah milik saya dengan bangganya membawa mobil itu. Bukan, saudara-saudara. Jikalau kita membawa sikap kita seperti seorang tukang valet parking ini, maka disitulah kita bisa belajar. Kita memahami bahwa Tuhan sedang menitipkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Entah itu keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, anak-anak kita, bahkan jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita, bahkan pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita sadar ketika semuanya itu adalah miliknya Tuhan, seutuhnya semuanya milik Tuhan. Maka ketika semuanya itu diambil oleh Tuhan, Tuhan menagih untuk meminta sesuatu. Apa yang Tuhan percayakan itu untuk dikembalikan kepadanya. Maka kita adalah orang-orang yang tidak gampang tersinggung. Kita adalah orang-orang yang bisa dengan leluasa, dengan lega untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Kita seperti tukang valet parking itu. Ketika sang tuan pemilik mobil itu kembali, entah dia 1 jam, 2 jam, 1 hari, ketika dia menghadap kepada sang tukang valet parking itu, dia meminta kuncinya. Apakah kita akan keberatan untuk mengembalikan kunci daripada sang pemilik mobil itu? Maka tentu kita tahu, kita sadar diri, ini kunci mobil ini bukan milik saya. Saya harus mengembalikan kepada sang tuan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang pelayan tahu bahwa hidup dan pelayanannya adalah milik Tuhan. Maka ketika dia tahu bahwa seluruh hidupnya dan pelayanannya itu adalah milik Tuhan, maka ia pasti akan terus-menerus membangun relasinya dengan Allah. Dia harus terus-menerus jatuh cinta kepada Allah dari hari ke hari. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa hidup melayani Allah itu adalah hidup yang menghambakan diri, yang mengabdikan diri kepada Allah. Maka setiap orang yang melayani Allah adalah hamba Allah. Maka kita semua, kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah penata layan Allah. Bukan berarti bahwa seorang pelayan Tuhan itu adalah orang yang sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai majelis, sebagai diaken, penatua, sebagai pengurus komisi, sebagai aktivis. Bukan. Tetapi seluruh kehidupan kita, apapun yang Tuhan percayakan itu, baik di dalam pelayanan jabatan di dalam gereja
di dalam struktur organisasi, maupun juga kita berada di tengah-tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam jabatan kita, bahkan ketika kita berada di jalan, di mobil, di tengah jalan, itu pun adalah sebuah bentuk bahwa kita ini hidup untuk melayani Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang melayani dan mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Dia. Tuhan adalah pemilik dan kita adalah penata layannya. Maka kapanpun Tuhan berhak untuk mengambil kembali apa yang dipercayakannya itu kepada kita. Maka kita bisa melihat ketika di dalam ayat yang kedua, ketika sang tuan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dia menyewakan itu kepada penggarap-penggarap itu. Lalu berangkat ke negeri yang lain, dan di dalam ayat yang kedua dilanjutkan, dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Ini adalah sesuatu hal yang sangat wajar di dalam konteks pada masa itu, bahwa ketika penyewa dan pemilik, mereka deal, di mana pemilik itu menyewakan tanahnya kepada sang penyewa, maka ada hasil yang harus dikembalikan atau diberikan, dipersembahkan kepada sang pemilik. Dan itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar di dalam konteks pada masa itu. Maka ketika kita menyadari hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan. Tuhan adalah pemilik dan kita adalah penata layannya. Maka bagian yang kedua, kita boleh belajar bahwa penata layan yang siap sedia, yang mengembalikan apa yang telah dipercayakan oleh sang tuan itu kepada kita. Nah, mengapa sang penggarap-penggarap atau sang penyewa kebun anggur ini begitu tidak mau mengembalikan kebun daripada sang pemilik ini? Nah, kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, keempat, kelima, keenam, dan juga bahkan di dalam ayat yang ketujuh dan ayat yang kedelapan. Ini adalah sesuatu bentuk di mana mereka berusaha untuk menentang, melawan otoritas daripada sang tuan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita adalah orang-orang yang selalu menentang dan mengeraskan hati kita untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan? Misalnya di dalam persepuluhan, di dalam keluarga, misalnya ada anak-anak kita yang memang Tuhan percayakan untuk dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Apakah kita merelakan anak-anak kita untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah buku yang ditulis oleh Elisabeth Elliot yang berjudul Passion and Purity, di situ dia mengatakan begini: jika kita memegang erat apapun yang diberikan kepada kita dan tidak bersedia melepaskannya saat tiba waktunya atau tidak bersedia untuk digunakan sesuai kegunaan yang dikehendaki sang pemberi, kita sedang menghambat pertumbuhan iman kita. Kita bisa dengan mudah mengatakan, jika Allah sudah memberikannya kepadaku, kataku, maka itu menjadi milikku. Aku berhak melakukan apapun yang kuinginkan dengannya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang salah besar. Yang benar adalah pemberian itu merupakan milik kita untuk disyukuri. Milik kita untuk dipersembahkan kembali kepadanya. Milik kita untuk rela kita lepaskan. Sebesar apapun kontribusi kita di dalam sebuah pelayanan, semuanya itu bermula dari anugerah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan tidak pernah kagum dengan berapa banyaknya pelayanan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan akan kagum ketika Dia menemukan sebuah hati yang tulus tanpa pamrih. Sebuah hati yang rela untuk mengembalikan dengan setia, dengan sedia kepada sang pemilik itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang ayah di negara Rusia, dia memiliki seorang anak yang berusia 7 tahun. Dia ingin sekali anaknya ini bisa memainkan piano. Ayahnya rindu anaknya nanti kelak dewasa, dia bisa menjadi seorang pianis yang terkenal.
Maka sang ayah ini memberikan satu les kepada anaknya, supaya dia bisa belajar piano dengan baik. Maka ketika beberapa bulan anak itu belajar, nah di kotanya itu ada satu pertunjukan resital piano. Yang dimana ada pianis yang terkenal yang akan melakukan resital piano di kotanya. Maka sang ayah ini begitu luar biasa dengan antusias ingin membeli tiket, 2 tiket. Ya, satu untuk dia, satu untuk anaknya yang 7 tahun ini. Lalu dia berusaha, wah kayak kita ya, ada yang beli tiket, Coldplay, tiket war gitu ya, refresh gitu ya. Wah sampai dapat begitu ya. Nah sang ayah itu berusaha untuk dapat tiket dan akhirnya dia berhasil mendapatkan 2 tiket itu. Nah tiba pada waktu pertunjukan itu, tiba 1 jam sebelum tiba. Mereka ngantri untuk berbondong-bondong masuk ke ruangan resital itu, ke sebuah auditorium. Ayah dan anaknya itu dia duduk di samping, nah kira-kira 10 menit sebelum pertunjukan dimulai. Nah makanya anaknya kecil gitu ya, anak kecil, usia kecil biasa agak susah bergerak gitu ya. Lalu tiba-tiba lampu itu mulai diredupkan, itu tandanya resital akan segera dimulai. Lalu sang orang tua ini, sang ayah ini, dia begitu kaget. Karena suasana agak gelap, dia cari anaknya di sebelah, sudah nggak ada. Nggak ada anaknya. Wah anaknya kemana? Dicari, tapi suasana agak gelap gitu. Tiba-tiba ada bunyi piano di depan panggung itu. Ada bunyi piano, lalu karena ada bunyi piano, maka sang penyorot lampu itu langsung, oh acaranya sudah mulai, disorot. Ke piano itu di tengah-tengah panggung. Yang muncul adalah sang anak kecil itu. Sang bapak itu begitu kaget sekali ya. Kalau kita bawa anak gitu ya di resital piano, anak kita di situ. Dia muncul di sana. Dia main Twinkle Twinkle Little Star gitu ya. Dia main gitu. Waduh, ini apa yang terjadi dengan anak saya gitu ya. Wah, penonton juga kaget. Ada anak kecil yang main piano di tengah-tengah panggung itu. Lalu muncul sang pianis, sang master itu. Dia tidak menyuruh anak kecil ini menghentikan permainan pianonya. Dia duduk di samping anak kecil itu. Dia menutupi dan mengiringi permainan anak kecil itu. Menjadi sebuah melodi yang sangat indah sekali. Terus anak kecil itu dia main, dia asik dia main. Dia belajar dari musik dari guru lesnya, Twinkle Twinkle Little Star itu. Lalu dia main, pianis itu terus mengiringi, mengalunkan melodi, menutupi kekurangan-kekurangan daripada anak kecil yang 7 tahun ini. Setelah dia berhenti bermain, wah penonton memberikan standing applause, wah memberikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Wah anak kecil 7 tahun ini begitu heran sekali. Wah, saya sudah menjadi pianis yang luar biasa, saya hebat. Saya begitu dikagumi oleh banyak orang. Saudara-saudaranya kasih oleh Tuhan melalui kisah ini, seringkali kita tanpa sadar, ketika kita melayani Tuhan, kita telah mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menutupi kelemahan-kelemahan kita. Tetapi kita merasa bahwa seluruh pelayanan itu adalah yang kita kerjakan. Dan tanpa sadar, kita pada akhirnya tidak dengan sedia, tidak dengan rela hati untuk mengembalikan pelayanan yang Tuhan titipkan itu kepada kita. Kita mau mengembalikan itu kepada Tuhan. Kita tidak mau. Kita mengeraskan hati. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Dan pada akhirnya kita menjadikan pelayanan itu menjadi Tuhannya kita. Kita bisa mengatakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang berarti bagi kita. Tetapi ketika ada orang-orang baru yang datang, yang ingin melayani bersama-sama dengan kita, itu menjadi sebuah ketidaknyamanan kita, maka itu adalah sesuatu hal yang something wrong. Maka kita perlu belajar bagaimana kita mempunyai hati ketika sang Tuhan itu meminta bagiannya. Apakah kita rela untuk mengembalikan semuanya itu kepada sang pemilik semuanya, sang pemilik daripada hidup kita. Kita juga bisa mengingat apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud ingin membangun bait Allah, dia tidak diizinkan oleh Tuhan bahwa Salomo lah yang akan mendirikan. Daud dia tidak berkecil hati.
tetapi dia berusaha untuk mengumpulkan bahan-bahan persiapan untuk membangun bait Allah itu. Maka disitulah ketika dia sudah mengumpulkan bahan bangunan yang akan dibangun oleh Salomo nanti, maka di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, aku dan rakyatku ini sesungguhnya tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu. Karena segalanya adalah pemberianmu, Tuhan. Dan apa yang kami berikan ini adalah kepunyaanmu juga. Inilah hati Daud. Daud tahu, sekalipun dia tidak bisa mendirikan bait Allah yang megah untuk Tuhan. Tetapi dia sadar, apa yang sudah dia persiapkan pun, itu semata-mata adalah milik Tuhan juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi penata layan yang siap sedia dan rela mengembalikan apa yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Jika kita tidak bersedia dan kita tidak rela untuk mengembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, maka Tuhan bisa saja memakai orang lain. Tuhan bisa memakai orang-orang yang mungkin kita tidak pernah anggap untuk menggantikan kita. Sebab Tuhan bisa memakai batu buangan itu untuk menjadi batu penjuru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah hidup sebagai penata layan, Tuhan adalah pemiliknya, maka biarlah hidup kita adalah hidup yang sungguh-sungguh rela untuk mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Dia. Maka ketika kita menyadari itu, maka di dalam bagiannya yang ketiga, kita akan belajar sebagai seorang penata layan yang dapat dipercaya, yang setia, yang jujur, dan bertanggung jawab. Jangan pernah meremehkan pelayanan yang sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Allah yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita adalah Allah yang besar. Melayani adalah anugerah Tuhan. Tuhan sudah menyediakan itu bagi kita, di mana Dia telah mati di atas kayu salib untuk kita. Dia menyediakan itu terlebih dahulu untuk kita, yaitu sebuah keselamatan yang besar untuk kita. Maka sebagai respon kita, kita boleh belajar untuk melayani Tuhan. Saudara, sudahkah kita melayani Tuhan? Melayani bukan soal kita melayani di dalam gedung gereja di tempat ini, tetapi di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di sekolah, di kampus, dimanapun. Biarlah kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang setia, jujur, dan bertanggung jawab di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan itu kepada kita, sekecil apapun, percayalah bahwa ketika Tuhan itu mempercayakan pelayanan yang kecil, yang kita anggap kecil itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia yang mempercayakan itu karena Dia percaya kepada kita. Seperti di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa ketika Sang Tuhan itu membinasakan penggarap-penggarap kebun anggur itu, lalu Ia mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Saudara, seorang pelayan Tuhan itu bukan seorang event organizer. Kita bukan sebagai seorang yang bisa mempersiapkan segala sesuatu. Memang kita membutuhkan sebuah pelayanan yang baik, mempersiapkan ibadah yang baik, puji-pujian, pemimpin, pemusik, penyanyi, singers, dan lain sebagainya. Kita bisa persiapkan itu dengan sangat baik. Tetapi kita perlu diingatkan sekali lagi, kita sebagai seorang pelayan, bukan sebagai seorang event organizer. Maka setiap kali pada waktu teman-teman melayani, saya selalu mengingatkan, jangan sampai kita melupakan di dalam tengah-tengah kesibukan kita. Kita sibuk melakukan ini, memperbaiki ini, mengoreksi ini, melakukan perbaikan ini. Itu sangat baik. Tetapi jangan sampai kita melupakan sebuah esensi ketika kita mengajak seluruh jemaat dan diri kita yang melayani Tuhan itu untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Seorang teolog dan hamba Tuhan yang luar biasa, yang saya sangat-sangat kagumi juga, seorang bernama John Piper, dia mengatakan begini, melayani dengan cara profesional adalah sesuatu yang baik. Tetapi itu tidak berarti apa-apa tanpa hati seorang hamba. Melayani Tuhan
berbeda dengan melayani pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan, dia hanya mencari pekerjaan Tuhan, hanya bekerja bagi Tuhan. Tetapi dia tidak punya hati untuk melayani Tuhan. Tetapi seorang yang mempunyai hati melayani Tuhan, dia pasti akan mencintai pekerjaan Tuhan. Ada seorang prajurit yang bernama Tu Fuquo. Ya. Dia adalah seorang sersan dari China. Dia adalah seorang yang sangat masih muda, ganteng ya. Suaike ini ya. Dia sangat pandai sekali, sangat pintar. Dan dia adalah seorang prajurit yang begitu luar biasa. Dan keahlian dia adalah menjinakkan bom. Wah, ganteng-ganteng jinakin bom. Kalau dia kenapa-kenapa gimana ya? Gitu. Nah, Tu Fuquo, dia ditugaskan oleh negara di satu provinsi di Yunnan. Dia sangat mencintai pekerjaannya, yaitu dia menjinakkan bom ranjau di berbagai tempat yang ada di provinsi Yunnan itu. Dan dia menjinakkan kurang lebih ada 150 ton bom yang dia pernah kerjakan. Lalu kemudian 400 ranjau darat dan lebih daripada 1000 kali dia menghadapi berbagai macam waktu masuk ke ladang ranjau itu, dia menyelesaikan itu dengan baik. Namun ketika pada tanggal 11 Oktober 2018, ketika mereka sedang melakukan aksi di mana untuk melakukan pembersihan ladang ranjau itu, sahabat daripada Tu Fuquo ini tanpa sengaja menginjak ranjau bom. Lalu dengan sigap Tu Fuquo ini dia dengan cepat-cepat gitu ya untuk menolong sahabatnya. Nah, ketika dia menolong sahabat temannya ini, dia merelakan dirinya untuk terluka. Dan ketika kejadian itu, maka Tu Fuquo dia harus kehilangan kedua tangannya dan matanya menjadi buta. Satu pukulan yang sangat berat sekali bagi Tu Fuquo. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tu Fuquo ini sangat dihargai oleh negara. Presiden China sangat mengagumi dia dan memberikan penghargaan yang besar kepada dia. Nah, apa yang dikatakan oleh Tu Fuquo ketika dia mengalami hal ini? Dia mengatakan bahwa dia rela kehilangan kedua tangannya dan matanya. Karena hatinya untuk negara. Dia merasa bagian daripada negara yang dia cintai. Dia menerima panggilan yang mulia untuk menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tu Fuquo begitu merasakan bahwa dia mencintai negaranya, yang memanggil dia untuk melakukan tugas yang berat. Demikian juga dengan kita. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang yang rela untuk mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Tuhan? Kita adalah orang-orang yang dipercayakan. Tidak peduli sehebat apapun yang bisa kita lakukan. Tetapi kita hanyalah seorang figuran. Kita perlu ingat bahwa kita ini adalah figuran. Kita bukan bintang utamanya. Tugas kita adalah menarik orang-orang untuk datang kepada Kristus. Tugas kita bukan membawa orang-orang itu tertuju kepada kita. Tetapi kita membawa orang-orang itu datang kepada sang bintang utamanya, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalam renungan kita pada hari ini yang dapat kita pelajari bersama-sama adalah boleh di next. Oke. Kita dapat menyimpulkan bahwa sebagai seorang pelayan Tuhan, penata layan Tuhan, kita perlu belajar sadar bahwa Tuhan adalah pemilik dan kita adalah penata layannya. Dan yang kedua, kita sebagai penata layan yang rela dan sedia untuk mengembalikan segala apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, kita belajar sebagai penata layan yang dapat dipercaya, yang setia, yang jujur, dan bertanggung jawab. Sebab Tuhan sangat senang sekali bila kita aktif melayani Tuhan dengan banyak hal yang bisa kita buat. Tetapi sekali lagi, Tuhan mau katakan kepada kita, kasihilah aku lebih daripada pelayanan dan pengetahuanmu. Karena Tuhan begitu sayang
Dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Nah, kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh sekali lagi mengajak kita untuk siap dipanggil oleh Tuhan, meresponi akan panggilan Tuhan, siap untuk melayani Tuhan, dimanapun dan kapanpun Tuhan memanggil kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama pada siang ini. Sekali lagi kami diingatkan, siapakah kami Tuhan? Kami tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi penata layan, menjadi hamba-hamba-Mu. Tetapi Tuhan mempercayakan itu kepada kami, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau mencintai kami sedemikian rupa, bahkan rela mati menyelamatkan kami yang berdosa ini. Maka sebagai respon kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Kami adalah penata layan, kami belajar untuk ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatunya kepada kami, maka kami belajar untuk mengelolanya dengan baik. Kami bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Kami adalah orang-orang yang siap sedia mengembalikan segala apa yang Tuhan sudah percayakan itu kepada kami. Dan biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup sebagai seorang penata layan yang jujur, yang bersih hatinya, yang penuh dengan kesetiaan dan tanggung jawab. Sehingga kami didapati sebagai seorang hamba-hamba yang setia, yang jujur, yang boleh berbagian di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhanlah